hijrah ini. Saking pentingnya hijrah ini. Ya. Dan hijrah itu dimulai dari kalau sekarang 1444 ya Hijriah. Berarti itu adalah ketika Nabi Muhammad hijrah, kalau ditarik sampai hari ini berarti sudah 1444 tahun yang lalu. Kalau tanggalan Masehi 2022 ya. 2022 yang itu dimulai dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Yang kita juga nggak tahu sebenarnya itu beneran dimulai dari lahirnya Isa alaihissalam ataupun tidak. Ya, karena yang membuat penanggalan itu bukan kaum muslimin, ya, kaum muslimin. Dan dua tahun kalau Masehi dia mulai dari didasarkan pada penanggalan yang berdasarkan pada pergerakan matahari. Tetapi kalau Hijriah itu berdasarkan pada apa? Pada penanggalan pergerakan bulan. Bulan setiap hari dari 1 sampai tanggal 20 9 sampai 29 atau 230 ya. Kalau penanggalan Syamsiah tahun matahari itu tanggal 28 atau 29 atau 20 atau 30 ya. Tidak ada tanggal 31. Kedua-duanya digunakan oleh kaum muslimin ya. Dengan matahari Allah SWT mengajarkan kepada kita waktu-waktu sholat. Kalau fajar terbit waktu sholat apa? Subuh. Ketika matahari terbit sholat apa? Syuruk ya, syuruk atau setelah sampai di satu tombak itu sudah syuruk. Yaitu waktu kita melaksanakan sholat duha. Waktu awal sholat duha. Kalau dengan matahari terbit itu nggak boleh sholat ya. Tidak habis sholat subuh sampai matahari terbit nggak boleh sholat ya. Kecuali sholat jenazah ya, atau sholat gerhana matahari barangkali ya, pas keluar langsung gerhana itu boleh, soalnya ada sebabnya. Tapi kalau tanpa sebab nggak boleh sholat di situ ya. Kemudian ketika matahari sudah mulai bergerak di tengah hari pas nggak boleh sholat ya, termasuk waktu yang diharamkan sholat. Sampai matahari bergeser kemana? Ke barat sedikit. Bayangan benda di mana? Di timur. Itu waktu sholat duhur. Terus bergerak matahari sampai bayangan sama dengan bendanya. Itu waktu sholat apa? Asar. Ketika matahari sudah condong ke mana? Ke barat, ngulon. Nah, itu bayangannya sama dengan apa? Sama dengan bendanya, itu sholat asar. Sampai kapan? Sampai matahari tenggelam. Pas matahari tenggelam tidak boleh sholat ya. Pas tenggelam itu nggak boleh sholat, tapi itu menunjukkan waktu maghrib. Sesaat kemudian waktu maghrib adzan. Atau syafaq keluar warna merah. Ketika syafaq sudah hilang, gelap total, keluar bintang-bintang waktu sholat isya. Terus begitu. Itu pergerakan matahari. Tetapi kalau penanggalan bulan itu pada memulai awal Ramadan, memulai awal Syawal, memulai awal Dzulhijjah. Paling enggak 3 hal itu yang menjadi patokan kaum muslimin untuk menentukan ibadah-ibadah yang sudah disyariatkan dalam Islam. Ya, kalau Ramadan puasa, kalau Syawal Id, kemudian kalau Dzulhijjah adalah haji. Dan ini adalah bulan akhir dari penanggalan Hijriah. Ya, semoga Allah berkahi ya, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita tahun yang lalu, dan semoga Allah terima amal-amal kita semuanya, dan Allah SWT berikan kita keberkahan di awal tahun baru ini, tahun baru Hijriah. Dan kita tidak memperingati seperti orang-orang Majusi, seperti orang-orang Nasrani memperingati tahun baru mereka, yaitu dengan apa? Dengan nyanyian, dengan trompet, dengan api. Tahun baru 1 Januari itu diperingati dengan cara itu. Nyanyian itu syiarnya orang Nasrani, trompet itu syiarnya orang siapa? Orang Nasrani. Kemudian api itu syiarnya orang, atau trompet orang Yahudi. Api syiarnya orang Yahudi, atau menabuh-nabuh genderang syiarnya orang-orang Yahudi. Di tanggal 1 Januari itu biasanya 3 ritual orang-orang ahli kitab itu dilakukan semua oleh kaum muslimin. Maka kita berlindung dari itu semua, sehingga kita nggak larut pada cara-cara memperingati tahun baru seperti cara-cara orang lain dalam memperingati tahun baru. Lalu bagaimana cara kita memperingati tahun 1 Hijriah? Memohon kepada Allah SWT, ya, dan
membuka kembali bagaimana Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, memaknainya, ya. Tidak ada ritual lain yang khusus yang berkenaan dengan tahun baru. Ya, hanya berdoa memohon Allah SWT agar tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu, ya, lebih baik dari tahun yang lalu. Dengan apa? Tentu dengan diisi dengan amal-amal saleh. Sebagaimana setiap hari kita berdoa kepada Allah SWT, Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma ba'daha wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'daha. Kalau tiap hari saja kita berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan hari ini dan hari setelahnya. Dan ya Allah, kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan hari ini dan hari setelahnya. Maka tahun ini juga sama, kita berdoa ada kita diberikan Allah kebaikan tahun ini, ya, tahun ini. Ada ulama-ulama yang sampai membuat acara minum susu, ya. Minum susu itu Rasul nggak pernah melakukan itu. Cuman kalau dia niatkan hanya untuk biar Allah memberi kebaikan seperti halnya kebaikan minum susu. Karena apa? Doanya Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berilah keberkahan dalam air susu ini dan tambahlah keberkahan dari ini. Itu diminum, ya. Itu tafaulan, yaitu mengharap semangat optimisme untuk apa? Untuk agar tahun depan ini lebih mulia, lebih bagus daripada tahun yang kemarin. Kita nggak bahas tentang hijrah, tapi hijrah itu insya Allah minggu depan, insya Allah pekan depan kita bisa bahas hijrah, ya. Tapi ini adalah bahasan hari ini adalah bahasan yang itu merupakan beberapa hal, ya, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, sebelum hijrah ke Madinah. Pekan kemarin sudah membahas tentang Aqabah, ya, bai'ah Aqabah, ya. Beberapa orang yang berbaiat kepada Rasulullah SAW, kemudian berbaiat 6 hal: tidak boleh mencuri, tidak boleh menyekutukan Allah SWT, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh anak-anak kecil, tidak boleh membunuh anak-anak mereka. Kemudian tidak boleh bermaksiat dengan tangan dan kaki mereka. Kemudian saya mengatakan jika mereka melakukan itu maka baginya surga. Tapi jika mereka melanggar perintah itu, maka urusannya sekarang apa Allah mengampuni ataupun Allah menyiksa mereka, ya. Itu bai'ah Aqabah. Dan itu adalah bai'ah bukan untuk bai'at perang. Karena apa? Allah belum mengizinkan perang kepada kaum muslimin, ya. Kemudian apa yang dapat kita petik dari bai'ah Aqabah itu, ya, bai'ah Aqabah. Yang pertama adalah Madinah menjadi tujuan hijrah. Madinah menjadi tujuan hijrah. Tujuan hijrah kemana itu Allah yang menetapkan, bukan Rasul. Rasul mencari tahu, Rasul berikhtiar. Dengan apa? Dengan memilih, barangkali ini Rasul datang, barangkali ini Rasul datang. Maka Rasul mengirim beberapa utusan kemana? Ke Habasyah, ya, ada yang ke Yaman, ada yang ke Taif. Rasul berangkat sendiri bersama Zaid, berdua saja. Dalam rangka apa? Dalam rangka barangkali inilah tempat hijrahnya Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin. Kenapa? Di Mekah sudah tidak kondusif untuk berdakwah. Bagaimana? Padahal itu kampung halamannya sendiri, di mana Rasulullah SAW dan para sahabat dilahirkan, lahir di situ, besar di situ, menghirup udaranya, menjejaki tanahnya, meminum airnya, tanah tumpah darah, tanah air. Rasulullah sedih sekali sebenarnya ketika Rasulullah harus terusir dari Mekah. Kenapa? Itu diberitakan oleh apa? Oleh siapa? Oleh pendeta, siapa? Waraqah bin Naufal, pamannya Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah nggak tahu ketika Rasulullah mengatakan, kamu akan, seandainya aku punya umur, kata Waraqah bin Naufal, tentu aku akan membantumu ketika engkau diusir dari negerimu. Rasul kaget, loh, apakah kau diusir? Iya, karena setiap nabi akan diusir dari tempatnya. Ya, Nabi Muhammad itu nubuahnya Islam atau dalam kitab Taurat dan Injil disebutkan bahwa Rasul akan diusir dari Mekah. Kaget, iya, kamu akan diusir. Seandainya Waraqah masih hidup, dia akan membantu. Tapi Waraqah sudah meninggal ketika Rasul hijrah ke Madinah. Rasul nggak tahu ke Madinah itu nggak tahu. Maka ketika ternyata apa? Ada orang yang semua menolak. Penduduk Mekah sudah nggak bisa lagi diseru kepada Islam. Allah berikan, ya,
kabar gembira. Dengan apa? Dengan masuknya ya 6 orang penduduk Madinah kepada Islam. Kapan? Ketika haji dan umroh, ketika haji ke Mekah, mengendap-endap di Aqabah. Aqabah itu letaknya di Mina. Malam hari ya di Mina, Rasulullah membaiat mereka. Baiat berarti apa? Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, kemudian memberikan pokok-pokok Islam, yaitu tidak mensekutukan Allah ya. Kemudian tidak tadi begini sampai 6 hal itu. Itu kabar gembira, dan itu sebenarnya apa? Sudah menjadi isyarat bahwa nanti ternyata bumi yang Allah kehendaki adalah bumi Madinah. Yaitu apa? Sebuah tempat yang banyak kurmanya, yang diapit oleh 2 tanah subur yang banyak tumbuh kurma. Karena itu adalah Madinah. Dan disitulah tempat Yahudi. Kenapa? Yahudi tahu. Orang musyrik enggak tahu. Orang Madinah, Aus, Khazraj enggak tahu bahwa itu adalah tempat hijrah. Tetapi orang Yahudi tahu bahwa disitulah Nabi yang diutus oleh Allah SWT akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka apa? Orang Yahudi itu kumpul di Madinah. Kenapa? Menyambut apa? Nabi baru yang diutus oleh Allah SWT, Nabi terakhir yang Allah utus. Yang gambarnya jelas ya. Ya seperti disebutkan apa? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum, dan seterusnya itu. Itu adalah gambaran yang Allah berikan di Injil dan di Taurat. Dan orang Kristen, orang Nasrani dan orang Yahudi itu mengetahui Rasulullah ya, dan mengetahui sahabat-sahabat Rasulullah sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Jadi sangat tahu tempatnya, bagaimana sifatnya, tempat hijrahnya, tahu semua. Yahudi itu kan begitu. Yahudi juga bolak-balik ngomong sama orang-orang Aus dan Khazraj, nanti akan ada nabi, nanti kami akan mengikuti dia, dan nanti kami akan usir kalian, kami bunuh kalian. Bayangkan ancamannya Yahudi. Padahal Yahudi itu jumlahnya sedikit yang ada di Madinah. Kalau dibandingkan dengan keseluruhan penduduk Madinah, Yahudi sedikit. Tapi kenapa dia tahu ilmu, tahu Quran, tahu Taurat, Injil, tahu Nabi, dia gagah, dia sombong. Ya. Maka masuknya Islam itu sudah mulai, itu adalah isyarat bahwa nanti Madinah adalah tempat tujuan hijrah. Kemudian ternyata apa? Akhlaknya orang Madinah itu beda dengan akhlaknya orang Arab. Bahkan sampai hari ini. Siapa yang pernah diberi Allah kesempatan haji atau umrah, itu akan melihat bagaimana perbedaan akhlaknya orang Mekah sama akhlaknya orang Madinah. Beda sekali. Walaupun sama-sama Islam. Dulu sebelum Islam datang, mereka sudah punya akhlak yang berbeda dengan orang Mekah. Padahal sama-sama orang Arab. Ya, padahal sama-sama orang Arab, padahal sama-sama musyrik. Tapi apa? Mereka punya sifat yang berbeda. Bagaimana sifatnya? Lemah lembut. Kalau pernah ke Madinah, itu masya Allah ramai ramah-ramah, gampang diajak ngobrol, gampang bersahabat dengan orang asing. Bahkan orang yang datang pada hari tertentu, misalnya Senin Kamis atau pas Ramadan, itu orang-orang yang tidak kenal, ditarik-tarik tangannya untuk diajak makan di tempat dia duduk, di tempat dia membentangkan sufrah, membentangkan plastik isinya kurma, susu, teh, kopi, roti. Di luar malah lebih banyak lagi, ya makan-makanan berat disediakan juga. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang datang ke Madinah sampai hari ini. Dan saya diceritain sama kawan-kawan saya, ternyata itu turun-temurun dari bapak-bapaknya. Kalau misalnya saya udah membogeng tempat pojok itu, saya pokoknya ke situ mesti tak kasih roti atau kasih kurma atau kasih jamuan. Maka itu ternyata itu dari bapak saya, dari kakek saya, dari datuk saya terus ke atas, nggak boleh digeser. Kalau ada orang yang geser itu urusannya pengadilan. Itu lemah lembutnya orang Madinah. Walaupun ya ada yang kasar, ada. Ya, namanya juga manusia, suku, ada yang lembut, ada yang, tapi secara umum orang Madinah lemah lembut. Kemudian apa? Tidak berlebihan, enggak berlebihan sampai kalau dia membenci seubun-ubun enggak bisa berubah. Kalau dia mencinta juga tidak mencintai terus, kemudian dia melupakan haknya. Ya. Orang-orang Madinah kayak gitu. Kemudian dia rendah hati. Rendah itu gimana? Rendah hati itu siap menerima kebenaran.
Beda dengan orang-orang Arab, sudah tahu dia salah, datang wahyu, datang utusan Allah, menyampaikan kebenaran, nggak mau terima. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan banyak sekali orang-orang di Quraisy nggak mau terima. Kalau di Madinah enggak. Begitu mereka tahu bahwa ada seorang nabi yang menyampaikan kebenaran dan dia kagum dengan apa yang disampaikan, ini perkataan baik. Nanti ada kisahnya Sa'ad bin Mu'adz ketika masuk Islam ya. Itu akan tahu bagaimana orang-orang Madinah itu ketika menerima kebenaran itu bagaimana sikapnya. Bukan menolak, bukan menjuluki orang itu dengan julukan-julukan yang buruk, bahkan memuji. Padahal sebelumnya baru saja mereka itu benci karena dilapori begini, ternyata itu tidak membuat mereka itu berlebihan membencinya ya. Rendah hati, gampang menerima kebenaran dan tidak mengingkarinya, kebenaran diikuti ya. Dan kemudian mereka adalah orang-orang yang berasal dari keturunan orang Yaman. Orang Yaman dipuji oleh Rasulullah. Allah memuji orang-orang Madinah. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Hasyr ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ini pujian Allah kepada orang-orang Madinah. Pujian Allah kepada orang Madinah baru masuk Islam. Lebih lama orang Muhajirin yang masuk Islam daripada orang Madinah yang masuk Islam, ya. Tapi lihat sifatnya yang Allah sifati. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman. Yaitu orang-orang yang duduk, orang yang bertempat tinggal di mana? Di ad-dar wal iman. Dia apa? Di Madinah. Madinah itu disebut sebagai ad-dar dan iman. Itu rumah iman atau al-iman. Nama Madinah itu banyak sekali, ada Taubah, ada Taibah, ya. Yatsrib diganti sama Nabi menjadi Taibah. Diganti sama Nabi menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, ya. Diganti sebagai nama yang bagus. Orang-orang yang tinggal di Madinah, ya, Darul Iman, Madinah. Min qablihim, sebelum mereka, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Orang Madinah itu cinta. Hari ini ya. Ada orang atau enggak, kalau misalnya ada orang misalnya kita, kemudian datang tamu, kemudian tamunya mengatakan enggak kenal, ngetok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, kemudian ngapunten saya ini dari jauh, dari Jombang, tamunya kita bertamu ke orang lain, ke Surabaya. Saya kehabisan bekal. Bolehkah saya bertamu di sini? Saya rencana akan tinggal di sini selama setahun. Kira-kira bagaimana jawabannya? Mau enggak? Lu sampean sapa, Mas? Aku enggak kenal sampean. Telung dino ya wis keberatan apalagi setahun. Ku sapa sing kayak maem? Begitu. Orang Madinah enggak. Orang yang hijrah itu meninggalkan harta benda, meninggalkan semua yang dia punyai di Mekah, datang tanpa apa-apa. Kenapa? Dilarang sama orang Quraisy, enggak pergi saja tapi enggak boleh bawa apa-apa. Umar bin Khattab meninggalkan semua hartanya, Abdurrahman bin Auf meninggalkan semua hartanya, Abu Bakar meninggalkan semua hartanya. Dan hampir semua penduduk Mekah itu meninggalkan semua hartanya. Hampir semua. Berarti datang ke Madinah tanpa apa-apa. Orang Madinah yuhibbuna man hajara ilaih. Mereka mencintai orang-orang yang datang kepada mereka. Cinta. Apa yang buat mereka cinta? Islamnya, imannya. Wih, datang seperti orang-orang seperti orang-orang Palestina. Orang Palestina itu susah hidupnya. Uang yang terbatas, harga-harga mahal. Mereka terkungkung di sebuah pulau, sebuah daratan yang dipagari oleh tembok besar dan dipagari oleh lautan yang dikuasai oleh oleh Israel. Tapi ketika ditanya kepada mereka, wahai penduduk anak-anak Palestina, kalau seandainya orang-orang yang sedang terjajah di Suriah datang ke Palestina, apa kalian mau? Silahkan, ayo berbagi denganku di sini, dengan kami di sini. Kami memang tempat tinggal kami sempit,
tapi silahkan datang ke kami, kita makan sama-sama. Itu seperti akhlaknya orang-orang Madinah. Mereka menyintai itu. Jangankan 3 hari, setahun silahkan. Maka sahabat-sahabat yang Muhajirin nggak mau balik lagi ke Mekah. Rasulullah tuh nggak mau balik lagi ke Mekah. Padahal Rasul cinta sama Mekah. Karena mencintai tanah air itu apa? Ya, walaupun ada itu maudhu ya atau dhaif. Termasuk iman. Kalau negerinya negeri iman. Tapi Rasul lebih memilih orang Madinah. Lebih memilih jadi orang Ansor. Bukan orang Muhajir, memilih orang Ansor. Mencintai mereka, itu sifat yang baik kan? Cinta kepada orang yang belum dikenal. Kenapa? Karena imannya. Maka Masya Allah, saya senang sekali ya. Ketika saya pertama kali ke Madinah ya, itu sampai kan kita memang niatnya kan niat iktikaf di masjid. Itu berapa kali ditawari sama beliau, ayo makan ke rumahku, ayo makan ke rumahku. Apa zaman saya? Ngapunten. Kalau mereka bisa bahasa Jawa ya, ngapunten, saya ini datang jauh-jauh untuk iktikaf, bukan untuk, tapi terima kasih undangannya. Oh, saya tanya yang lain, apakah undangan makan itu membatalkan iktikaf? Sampai gitu tanya lagi, apa? Karena mereka apa? Mereka memang pengen mengundang. Sampai tanya, apakah iktikaf itu batal karena menghadiri undangan makan? Gitu. Ternyata apa? Wis ya batal. Akhirnya apa? Wis di sini. Sediakan makan. Gak cukup dikasih minyawa, gak cukup dikasih sajadah, gak cukup diundang. Di akhir Id diundang makan ke restorannya. Diundang. Ketika waktu penuh akhirnya udah besok aja kasih lagi kasih makanan. Malam itu dibawain makan banyak. Padahal kita baru kenal. Dan saya yakin mereka adalah keturunan orang-orang Ansor. Apa? Keturunan orang-orang Ansor. Orang baik-baik dulu yang datang, yang dipuji Allah SWT. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang datang ke Madinah, yang hijrah ke Madinah. Cinta. Ini susah gitu. Wala yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu. Mereka enggak apa? Tidak ada dalam hatinya apa? Keinginan dapat apa-apa dari orang-orang yang datang kepada mereka. Orang datang, wah tamu rek, Masya Allah bawa mobil bagus, pasti oleh-olehnya banyak. Wah tamu rek, duitnya tebel, pasti nanti kalau udah pulang dia akan ninggali ATM. Silahkan mas, ini diambil sesukanya. Atau datang dengan segebok uang, nanti gampang, makanan tadi yang kamu sediakan tak bayar. Mereka kata Allah apa? Wala yajiduna fi sudurim. Mereka enggak ada sedikit pun di dalam hati mereka apa? Hajatan. Mereka enggak pengen apa-apa dari penduduk Madinah, enggak pengen apa-apa. Bahkan orang-orang miskinnya, kalau orang kaya jelas ya, Sa'ad bin Ubadah kaya, Ubadah bin Samit kaya. Banyak yang datang ke mereka. Bahkan orang-orang miskinnya Madinah, mereka hanya punya apa? Sepotong keju. Makanya orang Madinah keju kenapa? Dia ternak, dia punya kambing, dia punya domba, atau punya onta, diperah susunya dijadikan apa? Dijadikan keju atau yogurt ya. Dipotong. Satunya dia makan, satunya ini untuk anaknya dikasihkan Rasul untuk panjenengan. Orang munafik marah-marah. Alah orang miskin ngasih kok aja sepotong keju. Seperti kita punya lontong, separuh untuk dia, separuh untuk Rasul. Itu saking baiknya mereka kayak gitu. Ya, saking baiknya kayak gitu. Enggak punya kepentingan, bos datang bawa apa terserah, enggak bawa enggak apa terserah. Datang ngasih uang, terima, kalau kasih uang enggak apa-apa. Dan kebanyakan orang-orang Muhajirin memang enggak punya apa-apa. Ingat ketika Abdurrahman bin Auf datang kepada Rabi'ah ya. Itu apa? Ditawari, wahai Abdurrahman bin Auf, saudaraku, ini aku bagi hartaku separuh untukmu, separuh dikasihkan. Bahkan dia menawarkan istrinya, datang tanpa istri, Abdurrahman bin Auf. Istriku udah 2, tak ceraikan 1, kalau udah habis idahnya silakan dinikahi. Sampai begitu. Ya, sampai begitu loh, bayangkan. Kan enggak ada sekarang yang berbagi istri kan, enggak ada. Dulu sampai begitu. Tapi orang-orang Muhajirin enggak mau. Abdurrahman bin Auf
udah jangan begitu, nggak usah. Bahkan sampai sawah-sawahnya dikasihkan sama orang Muhajirin. Wes sawahku PN separuh. Rasulullah nggak bisa, orang Mekah nggak bisa bertani. Karena orang Mekah bisanya berdagang. Nggak usah kamu kasihkan sama mereka sawahmu. Nanti aja kalau kalian mau memberi, tunggu panen nanti kasihkan sebagian hasilnya untuk mereka. Tapi Rasulullah mencegah mereka. Padahal wis dikasihkan, kasih aja. Itu orang-orang Madinah. Ya. Wa yu'siruna ala anfusihim. Ya ini lebar-lebar lagi. Mencintai, kemudian tidak ada pengen dibalas apa-apa sama orang Muhajirin. Ini kedua. Yang ketiga, wa yu'siruna ala anfusihim. Mereka lebih mendahulukan kepentingan orang-orang Muhajirin di atas kepentingan mereka. Jadi kalau ma'am, mereka dulu baru mereka. Kalau ma'am, tamunya dulu baru tuan rumah. Sampai gitu. Karena ihsan itu tingkatan cinta yang paling tinggi. Ihsan itu apa? Lebih mementingkan orang lain dibanding dirinya sendiri. Saya punya 2 kue, ada tamunya 2 orang, wis dikasihkan dua-duanya. Sampai besok kalau masih ada hari. Kalau tamunya kan nggak selamanya di sini, tak kasihkan dua-duanya. Itu kayak gitu. Memberi kesempatan duluan. Itu adab Islam dalam berukhuwah yang paling tinggi. Itu apa? Mementingkan orang lain dibanding dirinya sendiri. Jangan safar di bis, kemudian ada ibu-ibu ngadeg. Langsung, monggo Bu, silakan pinarak di tempat saya. Dan sampean kalau ngadeg mawon, isar namanya. Ada orang tua kasih, monggo Pak, lenggah, isar namanya. Itu isar. Kalau wah enak aja, hakku kan, saya juga bayar tiket. Memang dia juga gratis, enggak, dia juga bayar tiket. Walaupun tua biar aja, dia telat datangnya. Antrian ada orang yang lebih tua, lebih sepuh, bawa barang, silakan duluan. Namanya isar. Orang-orang Madinah kayak gitu. Wa yusiruna ala anfusihim. Mereka lebih mendahulukan orang lain dibanding diri mereka sendiri. Itu kita harus belajar itu. Harus belajar. Silakan kamu dua. Yang nggak boleh isar apa? Yang nggak boleh mendulukan tuh mendulukan dalam kebaikan. Contoh, ada soft kosong di depan. Kemudian jenengan ngasih sama yang lain, silakan maju, nggak boleh. Kalau ada kebaikan, itu kita harus duluan. Ya, duluan. Ngangkat keranda mayat. Silakan diangkat. Loh. Ya dulu kalau belum bisa angkat. Ya, kenapa? Itu pahala. Kalau masalah makanan, ya, masalah kendaraan, masalah apa saja, dulukan. Nih, dengan silakan di sini enak nyaman, saya di sini aja. Ini makan enak, silakan dimakan dulu. Saya nanti aja, nggak apa-apa. Itu dan itu berat, tapi dipuji dan itu sifatnya orang-orang Madinah. Walau kana bihim khassasah, walaupun mereka itu butuh dengan hal itu. Butuh. Itu seperti pernah Aisyah radhiyallahu anha itu datang orang itu nggak punya apa-apa, punya 2 anak, kemudian Aisyah itu ngambil kurma. Apa kurma yang besar itu sekiloan atau yang 3 kiloan? Enggak, cuma 3 biji karena Aisyah hanya punya 3 kurma. Diambil semua sama Aisyah, dikasihkan sama ibu-ibu, ini Bu, dimakan. Ibu itu ngasih dia 1, anaknya 2, 1. Kemudian anak yang rengek, ibu itu gigit, jatahnya gigit separuh, kasihkan anak yang rengek itu lagi. Maka itu asbabul wurudnya hadis, ittaqin nara walau bisyikit tamar. Ittaqun nara walau bisyikit tamar. Takutlah kamu dengan neraka, ya, jagalah dirimu dari neraka walaupun dengan sepotong kurma. Karena sepotong kurma itu, ya, itu bisa mencegah diri dari neraka. Dibagikan separuh, kasihkan. Kasih apa? Jangan dinikmati sendiri, dibagi. Kasih apa? Jangan dinikmati sendiri, bagi. Nah, itu orang-orang Madinah kayak gitu. Walaupun mereka tuh punya hajat. Ingat kisahnya tamunya Nabi Muhammad SAW. Nabi punya tamu, datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian
Kemudian Rasulullah bertanya kepada istri-istrinya, istriku, apakah kamu punya makanan? Enggak ya Rasul, aku hanya punya air putih. Pergi yang lain, wahai istriku, kamu punya makanan? Enggak punya Rasul. Semua mengatakan enggak punya makanan. Nabi ini, Nabi Masya Allah, pemimpin umat, enggak punya makanan di rumahnya. Akhirnya beliau umumkan, siapa yang mau menjamu tamuku? Begitu Nabi itu. Kalau beliau enggak ada, beliau umumkan, siapa yang mau menjamu tamuku? Aku ya Rasul, orang Madinah. Kemudian pulang ke rumahnya. Laki-laki ini pulang bawa tamunya itu. Seorang laki-laki pulang. Kemudian ditanya, istriku, apakah di rumah ada makanan? Ada. Tapi ini adalah jatah anak kita kalau bangun. Jatah anak kita untuk kalau bangun. Berarti selama dia tidur dia nggak butuh makan. Tapi kalau bangun dia butuh makan, lapar, menangis. Ya udah kalau gitu anakmu ini uru-urun, ya apa? Diururu ya, ditimang-timang biar tidur sampai pagi. Nanti kita matikan lampunya dan kita duduk di situ pura-pura makan. Akhirnya makanannya satu potong itu, satu piring itu dimakan oleh tamunya, dimatikan lampunya. Karena tamu kan enggak enak kalau dia makan sendiri, harus temani. Tapi orang ini pura-pura makan. Wes selesai tidur, kemudian besok pulang, ternyata kabar itu didengar Rasulullah SAW, karena Jibril memberitahu Rasul bahwa ada seorang yang lebih mengutamakan tamunya dibanding anaknya, dibanding dirinya sendiri. Dan itu diterima Allah SWT. Masyaallah ya, Rasulullah memberkahi, semoga Allah memberkahi rezeki yang diberikan Allah kepada kalian. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mementingkan orang lain dibanding diri mereka sendiri walaupun mereka butuh dengan hal itu. Wa man yuqa suhha nafsihi. Kemudian Allah memuji mereka. Siapa yang Allah jaga dari sifat bakhil. Nanti kalau adik-adik misalnya diberi kiriman sama orang tuanya, entah makanan, entah apa, camilan, entah apa, itu jangan dimasukkan lemari, dikunci ya. Ini untukku sendiri selama 1 bulan. Jangan. Dibagi sama yang lain. Dibagi untuk ngincipi, membahagiakan orang-orang lain. Ya, jangan bakhil. Enggak, nanti saya kelaparan. Enggak. Tidak akan berkurang ya harta yang disedekahkan. Tidak akan kelaparan orang-orang yang senang membagi makanan. Tidak akan kelaparan. Ya. Siapa yang Allah jaga dirinya dari sifat bakhil, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang muflihun, yang sukses, yang beruntung. Itu sifat yang Allah puji, yaitu orang-orang Madinah, orang Madinah yang didatangi muhajirin ke sana ya. Kemudian ini celaan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini kan orang yang bolak-balik bilang sama kaum Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj bilang, nanti kalau ada nabi kami akan beriman. Nanti kalau kami udah nabi datang, kami usir dari Madinah. Ini jahatnya Yahudi sampai sekarang. Yahudi yang sekarang adalah keturunan Yahudi yang ada di Madinah. Yahudi pernah diusir Rasul dulu. Yahudi Bani Nadir diusir dari Bani Quraidah, diusir dari Madinah. Kenapa? Karena merusui orang Islam. Karena mereka berkhianat. Karena mereka menipu. Karena mereka meribakan hartanya. Kenapa Yahudi itu bisa bercokol di Madinah? Ya. Dan bercokol di Palestina sampai sekarang. Kenapa? Sifat yang sama yang mereka lakukan ketika mereka hidup di Madinah. Apa? Mereka datang, duitnya banyak Yahudi itu. Datang kemudian mendatangi orang-orang kaya Madinah, ngajak mereka berdagang, ngajak mereka berserikat, ya. Kemudian memberi hutangan pada orang-orang Madinah. Hutangan. Ini kasih utang, kalau kalian butuh utang silakan utang. Kapan nyaur? 3 bulan lagi. Ya, oke. Begitu sampai jatuh tempo, Yahudi mengatakan, bayar sekarang, kalau enggak riba. Utang misalkan 1000 dinar, bayar sekarang, jatuh tempo 3 bulan jatuh tempo, waktunya bayar.
Kalau engkau nggak bayar sebesar 1000 dinar, maka apa? Besok riba. Besok tambah 100 dinar. Gitu. Yahudi itu. Akhirnya orang Madinah kelabakan karena belum musim panen. Panen belum tiba, kurma belum matang, nggak bisa dijual. Mereka bayar nggak bisa. Ya udah, aku minta kelonggaran lagi. Begitu kasih kelonggaran, riba. Engkau harus membayar 1.100 dinar. Terus tambah terus. Pokoknya tambahkan modalnya. Apa ribanya tambahkan modalnya. Akhirnya semakin besar, nggak bisa nyaur. Ya udah, kalau nggak bisa nyaur, pertanianmu tak beli. Kayak gitu. Akhirnya apa? Tanah-tanahnya orang Madinah berkurang. Kenapa? Dibeli murah oleh orang Yahudi. Sampai kayak hari ini begitu caranya. Negara mereka menghutangi bank-bank besar, bank-bank itu menghutangi orang-orang dengan cara riba. Ribanya bukan seperti dulu, bahkan ribanya lebih sadis daripada riba zaman dulu. Kalau dulu jatuh tempo nggak bisa bayar, baru riba. Kalau sekarang utang sekarang, ribanya sekarang. Ya kan? Itu cara Yahudi menguasai tanah-tanah kaum muslimin. Ya, di mana saja. Karena bank-bank itu yang punya orang Yahudi, yang paling tinggi orang Yahudi yang punya. Keluarganya Rothschild, ya. Ya. Ternyata apa yang dikatakan Yahudi itu jauh panggang dari api. Tidak seperti yang seharusnya terjadi. Apa yang mereka katakan ternyata apa? Tidak mereka lakukan. Sebagaimana mereka mengubah-ubah Taurat dan mengubah Injil, mereka pun sama. Ya. Maka Allah berfirman, walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'hum. Dan setelah datang kepada mereka kitab Al-Qur'anul Karim, ya, min indil dari Allah SWT, musaddiqul lima ma'hum, yang membenarkan, ya, apa yang ada pada mereka, membenarkan Injil dan Taurat. Tentu bukan membenarkan semuanya, karena Injil sudah dirubah, Taurat sudah dirubah. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Padahal sebelumnya mereka itu biasa memohon kepada Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang kafir. Yahudi itu dari dulu itu dimusuhi. Ketika zamannya Romawi, Yahudi itu tetap menjadi orang yang suka ngeriba. Apa yang ngeriba bukan sesamanya, ngeriba buat orang lain, orang Romawi. Suka khianat, mengurangi timbangan, curang, itu Yahudi, menipu itu Yahudi. Maka mereka selalu menjadi orang kelompok yang diusir di bangsa itu, di Romawi. Dulu musuhnya Romawi. Maka kalau jangan lihat, ya, peninggalannya masih ada sampai sekarang. Bukit-bukit yang tertata di Damaskus, ya. Bukit-bukit yang itu dulu tempat Yahudi bersembunyi dari kejaran orang-orang Romawi. Kenapa? Karena mereka itu buruk perangainya. Ya. Dan mereka selalu memohon pada nabinya, nanti dijanjikan kemenangan, nanti akan ada nabi baru. Nabi baru datang dibunuh sama mereka. Nabi datang mereka nggak mau dipimpin. Ketika zaman Nabi Isa nggak mau beriman. Ketika Nabi Musa ngajak untuk masuk Baitul Maqdis, mereka nggak mau menerima. Sama, ya. Ya sama, ya. Mereka mengancam-ngancam, nanti kalau Nabi datang, kalian tak usir, kami akan memerangi kalian. Ya. Silakan diadzan dulu barakallahu fikum. Bismillah, kita lanjutkan lagi. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Dan ketika dia itu, tadinya mereka mengharap ada rasul, ya, dibangkitkan atau mereka, dan mereka mengikuti rasul itu. Tetapi ketika benar-benar datang rasulnya bersama kitab sucinya, kafaru bih, dia ingkar, kafir dengan hal itu. Orang Yahudi setelah tahu rasulnya Muhammad SAW bukan dari Bani Israel, bukan dari kalangan mereka, tapi dari bahasa Arab yang ummi, yang nggak bisa baca, nggak bisa menulis, nggak mau mereka.
Nah, itu orang Yahudi. Tahu kebenaran tapi enggak ngikuti. Maka kita berdoa tiap hari, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa jalannya orang beriman? Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang yang Engkau maghdub, Engkau murkai. Siapa yang dimurkai? Siapa? Orang Yahudi yang pertama. Apa? Karena mereka tahu kebenaran, tidak mau ngikuti. Tahu ilmunya nggak dilakukan. Tahu ada Nabi nggak mau beriman. Tahu ada Quran nggak mau beriman. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang Engkau murkai atas mereka. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang Nasrani yang apa? Dhalin, yang tersesat. Kenapa tersesat? Karena mereka nggak punya ilmu kok melakukan sesuatu. Jadi orang Islam itu dia berilmu kemudian melakukan sesuatu. Maka kita harus berilmu dulu sebelum melakukan sesuatu. Nggak boleh orang tahu sholat tanpa tahu ilmu sholat. Ya, nggak boleh orang melakukan puasa tanpa tahu ilmu puasa, nggak boleh dia haji tanpa tahu ilmu haji, nggak boleh ngawur-ngawuran, harus ada ilmunya, harus belajar dulu, ya, baru melakukan sesuatu. Ini bedanya orang Islam dan orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya. Maka apa? Ketika ada orang yang tahu kebaikan, tahu kebenaran, tidak mau diikuti, falaknatullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Siapa yang ingkar itu? Siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi dilaknat oleh Allah SWT, orang Yahudi. Ya. Kedua pelajarannya adalah ternyata suku-suku yang ada di Madinah dan suku yang paling besar ada dua, Aus dan Khazraj, itu menjadi awal ya masuknya Islam di sana. Kenapa? Dua suku ini pemimpinnya menyebarkan Islam, memutuskan untuk berhenti bertikai, ya, memutuskan untuk berhenti bertikai. Karena mereka sudah bosan. Siapa yang suka berantem? Yahudi. Maka perang-perang di seluruh dunia ini sebenarnya itu kerjaannya Yahudi sampai sekarang. Kenapa mereka senang berperang? Karena mereka jualan senjata. Kenapa mereka harus senang orang berperang? Karena mereka jualan obat. Kenapa mereka senang berperang? Orang berperang karena mudah dikuasai. Orang yang berperang mudah dikuasai. Maka negeri kita nggak boleh berperang, antar suku, antar apa saja nggak boleh berperang. Kenapa? Mudah dikuasai. Nah, persatuan yang terkuat bukan disatukan karena darah, karena suku, karena golongan, karena partai, karena kelompok, bukan. Persatuan disatukan oleh agama. Ada apa? Islam. Itu makanya tidak boleh kita berantem dengan ahlu kiblat. Di mana dia nyembahnya? Kepada siapa? Kepada Allah. Tidak boleh kita berantem dengan orang itu. Orang yang ngadepnya kiblat, sholatnya kiblat, ngadepnya ke Ka'bah, nggak boleh kita berantem. Fokus pada perdamaian, ya, dan mendakwahkan Islamnya. Kita berantem kenapa? Nganggap bahwa cukup Islam. Terus PR-nya apa? Mendakwahkan Islam. Kepada siapa? Kepada orang yang belum tahu Islam. Tugas kita. Yang belum tahu Islam banyak, ya. Baik yang tahu Islam kemudian berhenti belajar, ataupun yang tidak tahu Islam karena mereka terlahir dididik tidak dalam keadaan Islam, ya. Kemudian ibrohnya berjalan dalam Rasulullah maksimal dalam mendakwahkan Islam itu di negeri Madinah, di Madinah. Apakah Rasulullah nggak maksimal di Mekah? Maksimal, tapi mentok. Karena apa? Karena masyarakatnya tidak mau menerima kebenaran. Maka ketika menerima kebenaran, Masya Allah, Rasulullah mengirim orang terbaik ke sana, Mus'ab bin Umair, mendakwahkan dengan cara yang terbaik, dengan senyuman, bukan dengan peperangan. Madinah itu bukan dengan peperangan dakwahnya, dengan apa? Dengan senyuman. Maka yang dikirim siapa? Mus'ab bin Umair, orang yang lemah lembut, yang tidak tergesa-gesa, yang akhlaknya baik, yang rendah hati,
Ya, Mus'ab bin Umair yang apa? Yang walaupun dia sangat kaya raya, tetapi pakaiannya sederhana. Kalau dia pakai pakaian itu seperti raja, tidak mungkin diterima oleh Madinah. Maka pakaiannya sangat sederhana. Maka ketika perang Uhud, Mus'ab bin Umair ini meninggal karena terbunuh di perang Uhud. Pakaiannya Mus'ab bin Umair itu gimana? Kalau ditarik ke atas, kakinya kelihatan. Kalau ditarik ke bawah, kakinya kelihatan. Kepalanya kelihatan. Berarti apa? Saking tidak punya kain untuk nutup dirinya. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan, dulu kami itu biasa sholat itu sambil apa? Pakai sarung dililitkan ke leher kami. Jadi pakaiannya cuma satu lembar, apa kain sarung itu yang jangan pakai itu untuk bawahan itu dipakai di gini. Gimana? Ditaruh ke atas, ditali strap. Jadi sarung sekaligus pakaian. Dan itu sah. Itu dulu kaum muslimin kayak gitu. Makanya diterima. Ya. Kemudian membangun masyarakat iman di Madinah. Bagaimana masyarakat iman itu? Masyarakat yang tahu kebenaran. Seperti doa Nabi Muhammad, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran, sebenar-benar kebenaran. Warzuqna tiba'ah, dan berilah kami rezeki untuk bisa mengikuti kebenaran itu. Wa anal batila batila, dan tunjukkan kepada kami ya Allah yang batil adalah batil, yang jelek jelek. Karena hari ini ada orang yang ini baik jadi buruk, ini buruk jadi baik. Ada banyak. Kenapa minta kepada Allah ditunjukkan kebaikan? Agar warzuqnat istinaba, dan berilah kami rezeki untuk menjauhinya sejauh-jauhnya. Iman itu begitu. Senang baik kebaikan, enggak senang baik keburukan. Kemudian akhirnya apa? Sukses dakwah Rasul yang di tahun-tahun yang di tahun yang ketiga Hijrah ya, ketiga kenabian. Berikutnya akhirnya apa? Datang 70 orang Muslim dari Madinah hasil didikan Mus'ab bin Umair. Datang ke Mekah untuk apa? Untuk haji. Dan menemui Rasulullah di mana? Di Aqabah. Sama, sebuah tempat ya di Mina. Mina dekat ya, sekitar mungkin berapa kilo dari Mekah? 6 kilo mungkin ya, 6 kilo atau berapa kilo ya? 6 kilo atau 7 kilo kurang lebih ya, di Mekah, di daerah yang sepi sekali. Di sebuah malam mereka mencari tempat yang aman, mendatangi Rasulullah SAW untuk melakukan bai'ah Aqabah yang kedua. Dan setelah itu Masya Allah, Allah memberikan rezeki masuk Islamnya orang Madinah secara besar-besaran ya, di bai'ah, setelah bai'ah yang kedua. Demikian mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kita rezeki untuk bisa mengambil manfaat dari belajar sirah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sirah tidak akan hidup dalam diri kita kalau kita nggak mampu mengambil pelajarannya dan mampu mengamalkannya. Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.